Perkenalkan, nama saya Rina dari kelas 12 IPS 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Kabinet Tujuannya. Silahkan simak baik-baik ya teman-teman. Kalian jadi tahu nggak nih Kabinet Tujuannya itu apa? Aku kasih tahu ya, jadi Kabinet Juanda adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 dan bertahan hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya dengan sering disebut sebagai Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir dalam sistem parlementer sebelum Indonesia kembali ke sistem presidensial melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, jadi Kabinet Juanda dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua akibat krisis politik dan ekonomi, serta meningkatnya gerakan separatis di berbagai daerah. Presiden Soekarno menunjukkan di Juanda sebagai Perdana Menteri dengan harapan kabinet ini lebih fokus pada pembangunan dan stabilitas nasional. Dan ada banyak program kabinet di Juanda atau disebut dengan Pancakarya. Oke, kita simak baik-baik ya teman-teman. Oke, yang pertama, ada membentuk Dewan Nasional sebagai wadah kerjasama antara pemerintah dan berbagai golongan masyarakat. Lalu, yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia, khususnya menghadapi ancaman separatisme seperti PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta. Lalu, yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar, untuk menghapus perjanjian yang dianggap merugikan oleh bangsa Indonesia. Lalu, keempat, mempercepat pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat melalui berbagai program pembangunan. Lalu, yang kelima, memperjuangkan Irian Barat agar kembali menjadi bagian dari Indonesia. Terus, ada beberapa kebijakan yang dicapai oleh Kabinet atau Deklarasi di Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Oke, di sini ada beberapa kebijakan dan pencapaian Deklarasi di Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Yang pertama, menetapkan wilayah perairan Indonesia sebagai kesatuan wilayah laut yang menghubungkan seluruh kepulauan Nusantara. Deklarasi ini menjadi dasar bagi konsep wawasan Nusantara dan akhirnya diakui dalam Konferensi Hukum Laut PBB atau disebut UNCLOS. Mengatasi krisis keamanan dan separatisme, Kabinet Juanda menghadapi berbagai pemberontakan seperti PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, melupakan operasi militer untuk menumpas pemberontakan dan menjaga keutuhan NKRI. Terus, nasionalisasi perusahaan asing. Banyak perusahaan Belanda dinasionalisasi terutama setelah memburuknya hubungan Indonesia-Belanda terkait Irian Barat. Lalu, persiapan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Kabinet di Juanda juga berperan dalam mempersiapkan kembali ke Undang-Undang 1945 setelah gagalnya konstituante merumuskan konstitusi baru, yaitu adanya akhirnya Kabinet di Juanda berakhirnya pada 10 Juli 1959. Nah, teman-teman, jadi akhir Kabinet di Juanda berakhir pada 10 Juli 1959 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan sistem parlementer dan mengembalikan sistem presidensial. Setelah itu, Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Kabinet ini berperan penting dalam memperkuat kedaulatan nasional, khususnya melalui Deklarasi di Juanda dan upaya nasionalisasi ekonomi. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang.